Alhamdulillah, siang hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera senantiasa kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini tema yang kita angkat adalah masalah janji, ya. Dan khususnya janji kemenangan yang ada disebutkan Allah dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Namun sebelum kita memasuki pembahasan tentang janji kemenangan ini, kita perlu fahami bahwa dalam hidup di dunia ini kita sebenarnya mendapatkan dua tawaran janji dari dua pihak yang berbeda, ya. Pihak yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, maka janjinya pasti benar. Karenanya Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 20, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad." Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Ya, jadi Allah menjanjikan bagi kita, orang-orang yang mengaku beriman bertakwa ini, jannah, surga. Ya. Salah satu gambaran surga itu disebutkan Allah dalam surat Az-Zumar ayat 20 ini. Gambarannya kayak villa yang bertingkat-tingkat gitu, ya. Dan mengalir di bawahnya sungai, ya. Dan ini siapapun manusia yang fitrahnya masih berfungsi baik pasti merasa senang berada di tempat seperti itu. Nah, Allah menjanjikan tempat seperti ini bagi kita, kaum yang mengaku beriman bertakwa. Dan janji Allah itu pasti dipenuhinya, pasti benar. Sementara ada janji satu lagi dari pihak yang lain, yaitu janji dari syaitan. Bila mana syaitan berjanji, janjinya itu penuh kedustaan, penuh kepalsuan, penuh kebohongan, ya. Allah berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Ya, jadi kita punya kebebasan penuh untuk mau menyambut tawaran janji yang mana. Ya. Allah tidak memaksa kita harus mengikuti tawaran janji yang dari Allah maupun yang dari syaitan. Allah hanya memberikan rambu-rambunya saja. Kalau mengikuti janji Allah akan berakibat begini. Kalau mengikuti janji syaitan akan berakibat begini. Karenanya ada ayat yang sampai menggambarkan bagaimana nasib dari mereka yang memenuhi janji Allah dengan mereka yang memenuhi janji syaitan. Disebutkan di surat Al-A'raf ayat 44, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Maksudnya baru artinya, dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka.
Jadi nanti di akhirat itu penghuni surga bisa berkomunikasi dengan penghuni neraka walaupun di tempat berbeda. Jadi penghuni-penghuni surga itu akan berbicara kepada penghuni neraka. Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Rabb kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kalian, penghuni neraka, telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Rabb kalian menjanjikannya kepada kalian? Maka para penduduk neraka itu menjawab, "Na'am, betul." Kemudian seorang penyeru yaitu malaikat mengumumkan di antara kedua penghuni surga dan penghuni neraka ini, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Di hadis yang lain ada agak sedikit lebih detail lagi, disebutkan bahwa ketika nanti penghuni surga sudah masuk surga semua, termasuk mereka yang tidak JTL, tahu JTL ya, jannah tembak langsung. Jadi mereka yang mesti masuk neraka dulu, ya, akhirnya dipindahkan ke surga, yaitu orang-orang Muslim beriman, cuma dosanya banyak banget, saking banyaknya nggak selesai, ampunan Allah nggak menyelesaikannya waktu di dunia. Sekalipun dia udah sakit, udah kena musibah, kena kecelakaan, menderita, itu semua menghapus dosa. Tapi karena dosanya banyak banget, maka sama Allah dia tidak bisa begitu saja masuk jannah sebelum sisa-sisa dosanya dibakar dulu di neraka. Nah, jadi mereka ini semua sudah masuk ke jannah. Kemudian penghuni neraka yang memang sudah dari neraka, Allah kemudian memerintahkan malaikat, hadirkan al-maut, kematian, di antara penghuni surga dan penghuni neraka agar bisa dilihat. Dalam wujud apa kematian itu ditampilkan? Dalam wujud seekor kibas. Kibas itu domba. Jadi dibawalah domba yang merupakan simbol dari al-maut, kematian, di tengah-tengah antara penghuni surga dan penghuni neraka. Semua penghuni surga dan neraka bisa menyaksikan pemandangan ini. Kemudian Allah memerintahkan, hai malaikat, sembelihlah kematian. Maka disembelih kematian itu. Matilah kematian. Lalu malaikat menghadapkan wajahnya ke penghuni surga dan mengumumkan, wahai penghuni surga, kematian sudah mati. Maka nikmatilah semua kenikmatan yang Allah sediakan untuk kalian di surga. Masya Allah. Mendengar seruan ini, pengumuman ini, penghuni surga yang memang sudah bersyukur ada di surga bertambah rasa syukurnya. Bayangkan, sisa hidup mereka cuma menikmati kenikmatan saja dan gak ada kematian lagi. Lalu malaikat yang sama menghadapkan wajahnya ke penghuni neraka dan menyampaikan pengumuman, hai penghuni neraka sekalian, kematian sudah mati, maka rasakanlah oleh kalian siksaan Allah untuk selama-lamanya. Nah, pengumuman ini bagi penghuni neraka menambah penyesalan yang memang sudah ada dalam diri mereka, bahwa mereka ternyata harus mengalami siksaan, penderitaan yang tidak kenal akhir, dan mereka tidak akan mati-mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di sana dan mereka juga tidak bisa dikatakan hidup. Bagaimana hidup dalam keadaan terus-menerus mengalami siksaan, ya. Ya, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini hasil akhir orang yang mengikuti janji Allah dan hasil akhir orang yang mengikuti janji syaitan. Bahkan ada penyempurnaan lagi. Apa itu? Kelak nanti penghuni neraka akan menyaksikan dedengkot syaitan. Dedengkot syaitan itu siapa? Iblis, ya. Dikasih panggung sama Allah, kemudian dia akan khutbah di hadapan seluruh penghuni neraka. Apa isi khutbahnya? Disebutkan di surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan berkhutbahlah iblis tatkala perkara hisab sudah diselesaikan dan dia menyatakan di hadapan penghuni neraka semuanya,
Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Jadi baru di neraka nantilah setan dan siapapun yang menjadi anak buahnya setan, yang sewaktu di dunia rajin sekali ngasih janji-janji gombal, ya, barulah nanti di neraka dedengkot setan itu mengatakan bahwa semua janjiku dan semua janji anak buahku, hizbus syaitan, pasukan syaitan, partai syaitan, semuanya itu kami, ya, kami tidak penuhi, kami ingkari. Ya, baru di situ mereka jujur mengatakan yang sebenarnya. Di dunia mah manis banget janjinya. Bahkan lebih jauh dia mengatakan apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian. Maksudnya iblis ingin mengatakan sewaktu di dunia dulu, aku ini dengan bala tentaraku ini enggak punya kuasa atas kalian. Yang kami punya kemampuan cuma apa? Cuma menyeru kalian, mengajak kalian, mengundang kalian, berdakwah kepada kalian. Dakwah itu artinya ajakan, Pak. Makanya dakwah itu sebagaimana janji cuma ada dua. Ada janji dari Allah, ada janji dari setan. Ada dakwah yang mengajak orang ke Allah, dan ada dakwah yang ngajak orang ke pintu neraka. Cuma dua dakwah itu. Nah, setan ini mengaku bahwa mereka dulu nggak punya kemampuan apa-apa. Kami cuma ngajak, kami cuma ngundang, kami cuma dakwah. Kalian nyambut. Terus dia bilang apa? Karenanya kalian jangan cerca aku. Tapi kalau mau cerca diri kalian sendiri. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang harus kita sadari. Bahwa kita kadangkala mengikuti setan bukan karena setannya hebat, tidak. Tapi kitanya yang gombal, kitanya yang bodoh. Udah tahu ini janjinya setan, kok masih didengar juga, masih diikuti juga. Nah, bahkan lebih jauh lagi dia katakan apa? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian di neraka ini. Dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolong aku di neraka ini. Udah, we're in the same boat. Kita berada di nasib yang sama. Nggak perlu saling menyalahkan, nggak perlu upaya saling tolong-menolong, udah nggak bisa tolong-menolong. Semuanya mendapatkan jatah siksaan dari Allah Ta'ala. Terus yang nyebelin lagi, dia bilang apa? Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku, iblis dan bala tentaraku, tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Jadi iblis, setan itu tahu betul yang namanya syirik itu dosa yang nggak terampuni. Dan dia pasti ngajak manusia mencapai titik dosa yang paling mengerikan itu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengaku bertakwa. Karenanya mari kita berbulat tekad untuk hanya mau mengikuti janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan segala bentuk janji yang datang dari setan mari kita tolak. Ya, kita ingkari, kita tolak. Sebelum nanti kita harus mendengar, nauzubillah, mereka mengaku bahwa mereka sebenarnya berjanji tapi mengingkarinya. Bagi orang beriman, janji kemenangan dari Allah hanya ada dua. Yang pertama, kemenangan di dunia, dan janji kemenangan di akhirat. Menurut Al-Quran, kemenangan di dunia diistilahkan dengan fathun qarib atau kemenangan yang dekat. Sedangkan kemenangan di akhirat disebutnya fauzul azim, kemenangan yang agung, atau fauzul kabir, kemenangan yang besar. Dan inilah kemenangan yang sejati, kemenangan yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Kemenangan di dunia disebut kemenangan yang dekat karena segala sesuatu yang dialami manusia di dunia adalah perkara yang dekat waktunya. Karenanya ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa usia rata-rata seorang muslim, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman, di dunia itu hanya antara sekitar 60 hingga 70 tahun saja.
Nabi bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Artinya, usia umatku, umat Islam, rata-rata antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi 70 tahun. Jadi nggak lama, kita hidup di dunia ini sebentar sekali. Nggak sampai 1 abad ya. Ada sih yang bisa sampai 1 abad, tapi itu jarang sekali. Ya. Nah, kemenangan di akhirat disebut kemenangan yang agung atau kemenangan yang besar. Karena itulah kemenangan sejati yang menjadi harapan setiap mukmin. Saat mukmin memperolehnya, dia akan merasakan kebahagiaan hakiki dan abadi. Kebahagiaan yang tidak tercampuri kesedihan barang sedikit pun. Kalau di dunia ini kita sering lagi bahagia nih, saat lagi bahagia, saat itu juga sedang sedih. Itu tidak jarang untuk kita alami. Misalnya kita dapat berita gembira tertentu, nggak berapa lama tahu-tahu ada berita gembira, berita kematian seorang saudara dekat kita, sahabat dekat, itu bisa terjadi. Atau seperti yang dialami saudara-saudara kita di Gaza. Saudara-saudara kita di Gaza itu paling sering tuh mengalami perpaduan antara rasa sedih dan rasa gembira. Yaitu misalnya dapat kabar saudaranya terbunuh oleh Israel. Di satu sisi ini sedih, tapi di lain sisi mereka yakin ini mati syahid. Mati syahid ini Masya Allah, sebuah kabar gembira. Ya, orang beriman yang faham pasti ingin cita-citanya mati syahid. Karena mati syahid itu mati yang merupakan satu-satunya jenis kematian yang orang mati syahid ketika ditanya Allah, engkau ingin apa? Dia bilang, saya ingin kembali ke dunia ya Allah. Untuk apa? Untuk mengalami mati syahid. Habis itu hidupkan lagi aku agar aku mengalaminya lagi. Jadi mati syahid itu sedemikian mulianya sehingga orang yang mengalami mati syahid itu kalau ditanya Allah nanti di akhirat, dia mintanya satu aja, kembali lagi ke dunia supaya bisa mengalami mati syahidnya. Masya Allah. Kita ngelihatnya ngeri. Kita ngelihatnya, Yahya Sinwar tangannya putus sebelah, ya kan? Terus dibom, diroket sama peluru kendali dari tank markabanya Israel. Ya. Tapi sebenarnya dia justru minta kepada Allah itu dialami terus. Karena saking mulianya mati syahid. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, adapun di akhirat, seorang yang mengalami kesenangan, kebahagiaan, itu benar-benar sifatnya hakiki dan abadi. Dan itulah kebahagiaan yang tidak tercampuri dengan kesedihan barang sedikit pun. Tidak ada. Dan Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, sungguh dia telah mencapai faz. Faz ini bisa bermakna keberhasilan, bisa bermakna kesuksesan, bisa bermakna kemenangan. Jadi itulah hakikat keberhasilan, hakikat kesuksesan, hakikat kemenangan. Yaitu seseorang nanti di akhirat oleh Allah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Itulah kesuksesan yang sejati. Sedangkan di dunia ini segala sesuatu sifatnya menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Oleh karena itu, kadangkala kemenangan di dunia dapat menjadi sebab terperdayakannya atau tertipunya orang atau kelompok orang yang menang. Karena kemenangan di dunia itu belum tentu menjamin kemenangan di akhirat. Ya. Ada orang nanti di hari berbangkit sama Allah dibangkitkan, ditanya, "Hai fulan, ya, apa yang kau kerjakan waktu di dunia?" "Ya Allah, aku telah berjuang di jalan Engkau, berjihad di jalan Engkau sampai aku menemui mati syahid." Gitu. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu semua dulu agar engkau dibilang jagoan, agar engkau dibilang orang hebat, agar engkau dapat gelar syahid. Dan engkau sudah dapatkan itu. Wahai malaikat, seret dia ke neraka." Ternyata dia waktu di dunia, apa yang dia lakukan itu bukan lillahi ta'ala. Tetapi untuk popularitas, untuk ria, untuk mendapat pujian dari manusia. Jadi dia dapat, seolah-olah dia dapat kemuliaan di dunia ini, tapi hakikatnya itu adalah kepalsuan. Karena apa? Karena dia tidak menjalankannya lillahi ta'ala. Makanya kemenangan di dunia ini
seringkali menipu. Ya. Karenanya para pendahulu kita itu sangat hati-hati sekali dalam mendidik keluarganya. Sehingga tidak jarang kalau dia mau cari nafkah, berangkat dari rumah, itu istrinya mengantar sampai pintu depan dan mengingatkan suaminya. Ya zauji ala barakatillah, la tansa innana nasbiru alal ju'i wal atash, walakinnana la nasbiru alal nar. Hai suamiku, silahkan cari nafkah, semoga Allah berkahi engkau. Tapi tolong ingat-ingat ya, kami anak istrimu sabar menghadapi lapar dan haus. Tapi kami nggak sabar menghadapi api neraka. Artinya bang, pulang bawa yang halal aja, walaupun sedikit. Walaupun menyebabkan kita harus puasa-puasa dikit lah. It's okay. Tapi jangan pulang bawa yang haram bang. Karena yang haram itu hanya akan mengantarkan kita menuju ke neraka, Masya Allah. Tapi kan hari ini banyak pejabat yang merasa dia sukses dengan kekayaannya. Padahal kekayaannya dia dapat dengan korupsi. Istrinya juga bangga gitu, dia bisa beli tas yang mewah. Padahal sebenarnya itu semua kemenangan yang sifatnya menipu. Kemenangan yang sifatnya tidak mendatangkan kebahagiaan hakiki dan abadi di akhirat nanti. Apalah artinya menang di dunia jika harus berujung di neraka saat nanti di akhirat. Padahal kemenangan di dunia hanya sebentar saja. Sedangkan penderitaan di akhirat adalah penderitaan yang kekal abadi dan menjadi kekalahan kerugian hakiki. Sehingga digambarkan di surat Az-Zumar ayat 15, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya, anak istrinya pada hari berbangkit, hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Itulah kerugian yang sebenar-benarnya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya ada istilah dalam Al-Quran tentang kemenangan yang dekat di dunia ini, yaitu fathun qarib. Dan Allah sebutkan di surat As-Saff ayat 13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Dan ada lagi karunia lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemenangan yang dekat ini contohnya apa? Contohnya dalam surat Al-Fatih, ketika Allah menceritakan tentang apa yang dialami Nabi dan para sahabat dahulu kala, yaitu peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Itu disebut dengan istilahnya fathun qarib. Kita lihat ayatnya ya. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin wa halliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW tentang kebenaran mimpinya. Jadi beberapa waktu sebelum Nabi mengajak 10.000 sahabat dalam aktivitas proyek besar, yaitu membebaskan kota Mekah, ya, Nabi itu bermimpi bahwa Nabi dan para sahabat itu berangkat ke Masjidil Haram dalam keadaan tenang dan kemudian tahallul setelah tawaf dan sa'i, ya, dan mereka tidak dalam keadaan rasa takut. Tapi kemudian sebelum sampai ke peristiwa Fathu Mekah itu, mereka menuju ke Mekah dengan ribuan sahabat ikut. Cuma sampai di suatu tempat namanya Hudaybiyah, mereka dicegat sama pentolan-pentolan musyrikin Quraisy dan disuruh balik ke Madinah. Wah, itu peristiwa itu benar-benar menggegerkan itu. Karena para sahabat tahu Nabi pernah bermimpi, tapi kenapa kok nyatanya nggak jadi kenyataan begitu. Nah, rupanya Hudaybiyah itu hanya semacam ujian pertama saja. Tapi nggak lama setelah itu akhirnya mereka bisa melakukan pembebasan kota Mekah, ya. Jadi kan perlu kita ketahui bahwa Mekah itu awal mulanya adalah
kotanya kaum musyrikin Quraisy dan mereka sangat benci dengan dakwah tauhid yang dibawakan oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka dibunuh, diusir dari rumah mereka dan seterusnya. Sehingga Allah akhirnya menyuruh Nabi dan para sahabat dari Mekah hijrah ke Madinah. Nah, dari Madinah lah mereka menyusun kekuatan, ya pelan tapi pasti, sampai akhirnya ketika sudah kuat mereka posisinya, mereka pun berangkat membebaskan kota Mekah. Dan pembebasan kota Mekah itu menjadi peristiwa yang sangat fenomenal. Karena apa? Karena sama sekali tidak terjadi pertumpahan darah, kecuali di salah satu pintu saja yang ketika dimasuki oleh Khalid bin Walid yang jadi pasukan pembawa para sahabat lewat pintu itu, ternyata ada perlawanan dari pihak musyrikin Quraisy sehingga terpaksa ada pertumpahan darah di situ. Tapi kecil sekali, ya, nggak berarti gitu. Secara umum pembebasan kota Mekah itu damai sekali. Makanya disebutkan di sini, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kalian pasti memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Allah memberikan sebelum itu fathun qarib, kemenangan yang dekat. Nah, jadi ini kemenangan yang dekat yang dialami Nabi dan para sahabat dahulu kala. Mungkin kalau kita bertanya-tanya apa kemenangan yang dekat bagi umat Islam di era sekarang ini, ya, kemenangan yang dekat itu adalah yang kita harapkan dan kita cita-citakan adalah tahrir Baitul Maqdis, tahrir Masjidil Aqsa, pembebasan kota Baitul Maqdis, pembebasan Masjid Al-Aqsa. Itu cita-cita kita. Dan insya Allah cita-cita itu akan menjadi kenyataan karena Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat bahwa nanti di akhir zaman, ya, kepemimpinan umat Islam itu pusatnya ada di Baitul Maqdis. Ya. Nabi pernah bersabda kepada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Hawalah, ya ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafatu nazalat fi ardul muqaddasah, ya, hai ibnu Hawalah, jika nanti kamu sudah menyaksikan khilafah turun di bumi yang disucikan Allah, yaitu Baitul Maqdis, maka kamu akan menyaksikan banyak sekali goncangan-goncangan, gempa-gempa, peristiwa-peristiwa yang dahsyat dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya apa? Intinya ini janji dari Nabi. Janji ini cepat atau lambat akan menjadi kenyataan. Ya. Walaupun saat ini orang melihatnya Gaza hancur-hancuran, ya, tapi sebenarnya ini semua hanya proses saja menuju kepada janji yang Allah dan Rasulnya sudah sampaikan. Nah, sedangkan dalam Al-Quran ada lagi janji kemenangan di dunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu diabadikan di surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Kalau kita lihat bahasa aslinya, Allah mengatakan la yastakhlifannahum, diterjemahkan dengan akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah sungguh Allah akan menjadikan mereka para khalifah di muka bumi. Ya, karena kepemimpinan dalam Islam itu disebut dengan sistem khilafah dan pemimpinnya digelari al-khalifah. Ya. Nah, jadi ini janji dari Allah bahwa cepat atau lambat Allah akan memberikan hak umat beriman ini dan beramal saleh ini untuk menjadi khalifah, yang berarti khilafat tegak kembali di muka bumi ini sebagaimana dahulu para pendahulu kita telah menjadi khalifah-khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan, mereka telah menjadi khulafaur rasyidin. Bahkan Allah menjanjikan Allah akan teguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhai. Jadi Islam ini akan dikokohkan di muka bumi. Kalau sekarang ini Islam ini masih menjadi misunderstood religion, agama yang disalahpahami,
Masih banyak orang yang salah paham terhadap ajaran Islam. Tapi kelak nanti ketika Allah memberikan izin khilafah itu berdiri atau khilafah itu turun dari langit, ya karena istilahnya tadi kan nazalat, kata Nabi, kalau kamu sudah menyaksikan khilafah itu turun, yang artinya apa? Khilafah itu pemberian, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk sekumpulan umat yang beriman yang sudah pantas menjadi warga-warga khilafah. Kenapa khilafah belum hadir sekarang? Belum Allah kasih karunia-Nya kepada kita sekarang? Karena kita masih banyak yang belum layak jadi warga khilafah. Kita masih layak jadi warga Konoha, ya, warga Wakanda gitu. Dan diem aja gitu ngelihat kerusakan di Wakanda, diem aja ngelihat kerusakan di Konoha gitu. Atau kalau nggak bisa diartikan sebaliknya, malah senang-senang aja gitu. Nauzubillah. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini janji dari Allah. Masa iya kita janji dari Allah kita ragukan? Sementara janjinya Netanyahu kadang-kadang sebagian kita kemakan. Kan Netanyahu sampai bilang, ya, saya yakin diri saya ini punya tugas spiritual, tugas politik dan tugas spiritual. Apa itu? Mewujudkan the greater Israel, mewujudkan Israel Raya yang nantinya mencakup wilayah Mesir, Jordan, Lebanon, Suriah, Irak dan sebagian Mekah, Madinah. Bayangkan, ya. Dan itu dijadikan peta itu, badge, jadi badge yang gambarnya peta tentara-tentara Israel tuh. Bahwa wilayah Israel Raya nanti akan membentang dari sungai Nil sampai sungai Yufrat. Ya, dari Mesir sampai ke Irak. Ya, dari Lebanon bahkan Turki Selatan sampai ke Mekah Madinah. Nauzubillah. Dan sebagian kita percaya gitu. Yang artinya apa? Artinya mengikuti janji setan. Itu janji setan. Kenapa kita ragu dengan janji Allah tapi percaya dengan janji setan? Atau misalnya banyak yang percaya bahwa wah bener nih Masjidil Aqsa bakal hancur nih, diganti sama Haikal Sulaiman. Kenapa mesti percaya sama janji mereka? Itu narasi mereka. Untuk apa? Untuk menimbulkan psychological defeat, ya, kekalahan mental pada diri kita. Ya, sedangkan janji dari Allah kalau kita yakini, kita akan menjadi orang-orang yang mentalnya paling kokoh di muka bumi ini. Karena apa? Karena janji Allah sekalipun saat ini sepertinya nggak make sense, ya kan? Tapi itu janji Allah, nggak mungkin Allah berdusta, nggak mungkin. Apalagi janji Allah tentang tegaknya khilafah ini atau turunnya khilafah ini sejalan dengan janji Nabi. Nabi juga menyampaikan janji kemenangan di dunia, ya, yaitu hadis tentang fase-fase pemerintahan dalam sejarah umat Islam. Dan fase-fase itu ada 5. Dan kita sekarang berada di fase keempat. Bayangkan sudah hampir berakhir nih jalan cerita dunia ini. Tinggal kita jelang satu fase lagi. Dan fase keempat ini memang fase yang paling jelek. Nabi sendiri menyebutnya dengan fase mulkan jabriyatan. Fase para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, bayangkan. Mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya kita menyaksikan banyak sekali penguasa-penguasa sekarang yang, ya maaf kata gitu ya, nggak mengikuti aspirasi rakyatnya, nggak sejalan. Rakyatnya maunya apa, ya. Dan ini bukan hanya di masyarakat barat kafir, enggak, di masyarakat Arab juga begitu, di masyarakat negeri kaum muslimin juga begitu. Rakyatnya pinginnya Palestina cepat merdeka, ya kan, penguasanya diam-diam menjalin hubungan dengan Israel. Kayak berita terbaru yang sekarang juga harus kita doakan, yaitu saudara-saudara kita di Sudan, ya. Sudan ini lagi dicabik-cabik dengan perang internal, perang saudara. Gara-gara apa? Gara-gara ada pihak yang di belakang layar membiayai para pengacau itu. Para milisi-milisi yang melakukan pembantaian terhadap rakyat Sudan. Dan itu ternyata dari mana? Dari negara Arab. Nauzubillah. Negara Arabnya mana? Negara Arab UAE, United Arab Emirates. Yang baru-baru ini menjalin normalisasi dengan Zionis. Jadi ibaratnya dia udah jadi proksinya Zionis. Nauzubillah min dzalik. Masa dia rela mengirim bantuan senjata, bantuan logistik untuk pihak yang melakukan pembantaian kepada saudara kaum muslimin sendiri, ya. Ini memang era yang sangat kelam, Pak. Ini era di mana banyak sekali penguasa-penguasa yang sadar tidak sadar, ngaku tidak ngaku, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi menjadi kolaborator dengan musuh. Ya, musuh kita kan Zionis. Dan siapapun yang sejalan dengan Zionis. Makanya kita heran, kok bisa penguasa negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia, udah gitu mantan jenderal lagi dia.
Bilang apa? Kalau kita mau perdamaian di Palestina, kita harus jamin keamanan Israel. Ajib. Oh jadi begitu logikanya. Ya, dengar nggak? Yang udah dengar, yang belum dengar nanya aja sama yang udah dengar. Siapa yang ngomong kayak gitu? Kan aneh. Kok bisa negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia punya pemimpin di sidang umum PBB ngomongnya kalau kita mau menjamin perdamaian bagi Palestina, kita harus jamin keamanan bagi Israel. Ajib, yang dijamin keamanan tuh yang zolim, bukan yang dizolimi. Kan aneh. Ya, orang yang sedikit punya ilmu aja langsung nyambung. Nih error nih ucapannya nih. Yang mestinya dijamin keamanan siapa? Yang dizolimi dong. Bukan yang menzolimi. Bahkan ayatnya jelas, Allah sampai mengatakan, La udwana illa ala zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali kepada pihak yang zalim. Jadi kita nih umat Islam cinta damai Pak. Cuma bagi kita ada kewajiban bermusuhan kapan? Kalau berhadapan dengan pihak yang zalim, itu kita wajib bermusuhan Pak. Nggak boleh dengan pihak yang zalim kita berpikiran untuk duduk merangkul-rangkul satu sama lain, selfie bareng, makan siang bareng gitu, nggak ada cerita. Yang namanya zalim itu mesti dimusnahkan dari muka bumi. Bukannya malah diajak berunding, ya, diajak cari penyelesaian bersama, nggak mungkin, ya kan? Jadi mujahidin di Gaza itu sekarang bikin kesepakatan gencatan senjata juga sambil tahu ini paling-paling bentar lagi dibatalin sama mereka secara sepihak, dan memang benar sekarang lagi dibatalin lagi, ya, sehingga mereka ngebom kemarin 60 syahid lagi orang di Gaza. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi berjanji setelah fase yang paling jelek sekarang ini, mulkan jabriyatan ini, akan datang fase kejayaan kembali kita. Yang disebut dengan fase khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang mengikuti manhaj atau metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Jadi kita akan melesat lagi melewati garis merah. Ya. Karena apa? Karena kita berada di posisi berjaya kembali. Tapi sekarang kita dalam posisi sedang kalah. Dan kemudian sebagian besar dari kita mengekor kepada musuh, kepada Zionis. Ya. Nah karenanya untuk meyakinkan diri kita bahwa cepat atau lambat kejayaan ini akan datang, satu perkara yang tidak pernah boleh kita lupakan adalah bahwa Islam is the unbeatable din. Islam itu agama yang nggak terkalahkan Pak. Siapa yang ngomong? Allah yang ngomong. Allah menyebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu Islam. Sebab itu janganlah kalian takut pada mereka dan takutlah kepadaku. Jadi orang kafir itu tahu betul kalau Islam yang dihantam itu susah. Karena Islam itu nggak bisa dikalahkan. Karenanya mereka hantam siapa? Yang dihantam umat Islamnya. Nah ini yang kadang-kadang kita suka lupa Pak, bahwa Islam dengan umat Islam itu beda. Islam itu sempurna, Islam itu tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi kalau umat Islam itu nggak sempurna dan bisa dikalahkan. Nah tapi kalau kita ingin punya mental menang, ya, maka berpegang teguhlah kepada yang nggak bisa terkalahkan itu, ya, kepada Islamnya. Dan begitu kita berpegang teguh pada Islamnya, kemenangan itu sudah dekat sekali. Cuma banyak di antara kita yang sadar tidak sadar, mau mengakui ataupun tidak, sudah kena yang namanya penyakit psychological defeat, kekalahan secara mental, secara psikologis gitu. Ya. Kalau seandainya mentalitas seperti itu nggak ada, ya kita akan berjaya. Kenapa? Karena ini agama yang nggak bisa dikalahkan oleh siapapun, dan orang kafir itu tahu betul Islam nggak bisa dikalahkan. Tapi kalau umat Islam bisa dikalahkan, karena umat Islam itu punya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Salah satu kelemahan kita sekarang yang sangat nyata apa? Kita tercerai-berai sekarang. Kita kayak anak-anak ayam kehilangan induk kan? Memang nggak punya induk kita sekarang. Coba kalau kita punya induk, 2 miliar muslim sedunia nggak bisa mengatasi 5 juta, 6 juta Zionis yang menyakiti 2,2 juta orang saudara muslim kita di Gaza. Kan aneh. Kenapa itu? Ya karena kita nggak punya head, nggak punya kepala. Nggak ada kepala yang memikirkan dan menyelesaikan dan memberi instruksi. Udah kita bareng-bareng datang ke sana, nggak usah bawa macam-macam, bawa golok aja, ya, bawa golok aja. 10% aja dari yang 1 miliar itu, berapa 10% tuh? Berapa? 100 juta orang. 10% dari 1 miliar, 100 juta orang datang bawa golok semua, nggak usah bawa macam-macam, nggak usah bawa bom, ya kan? Oh, ngacir tuh langsung Zionis dari Israel.
Cuma kan problemanya kita, we have no head, we have no leader. Itu realitas kita sekarang, hari ini. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, tertib amal Islam untuk mencapai kemenangan di dunia ini ada beberapa. Pertama, kita harus terlibat dalam proses pembentukan. Pembentukan apa? Pertama, pembentukan pribadi muslim yang istiqomah. Jadi masing-masing kita ini jadilah pribadi muslim yang istiqomah. Ya, lengkapkan diri dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu. Lengkapkan diri dengan kekuatan spiritual, dengan kekuatan intelektual, dengan kekuatan operasional. Ya. Jadilah muslim yang sehat. Jadilah muslim yang disebut oleh Nabi, al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin al-husna. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun pada kedua-duanya ada kebaikan. Begitu kata Allah. Nah, kita kan lemah, Pak. Kebanyakan kita lemah. Karena apa? Karena kita kalau makan apa aja. Gitu. Termasuk makanan-makanan junk food kita makan gitu. Padahal itu melemahkan kita. Dia tidak mengokohkan kita. Jadi spiritual, intelektual, operasional, physical maksudnya gitu ya. Mental, ini kalau kuat, Masya Allah. Kita jadi pribadi muslim yang istiqomah. Nah, pribadi muslim yang istiqomah ini harus diikuti dengan membentuk keluarga muslim yang istiqomah. Ya, karena pada hakikatnya keluarga itu unit terkecil masyarakat. Kalau unit terkecilnya kuat dan banyak jumlahnya, masyarakatnya potensial menjadi kuat. Tapi jangan dibalik, jangan nunggu masyarakat jadi kuat dulu baru membentuk keluarga muslim itu balik. Nggak mungkin, kapan? Ya. Nah, baru setelah itu bentuk masyarakat muslim yang istiqomah. Ya. Yang kedua, ya, kita perlu terlibat dalam proyek winning the battle of hearts and minds of the people. Maksudnya, merebut hati dan pikiran masyarakat agar memiliki pandangan yang benar dan positif mengenai dinul Islam, agama Islam. Dan ini dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang berada di ujung tombak ini, yaitu di Gaza. Ya, warga Gaza itu menunjukkan betapa mereka itu istiqomah sampai ke tingkat rakyat di barat yang kebanyakan bukan muslim itu bisa terpengaruh sampai mereka memeluk Islam, ya kan, karena melihat betapa dahsyatnya tingkat kesabaran dan tingkat istiqomahnya rakyat Gaza, padahal penderitaannya begitu luar biasa. Nah, sehingga terjadilah hujan hidayah di masyarakat barat karena menyaksikan tingkah laku rakyat Gaza yang sangat penuh dengan keistiqomahan. Sampai-sampai pemimpin organisasi Islam di Eropa kan mengeluarkan pernyataan yang terkenal itu. Selama ini warga Eropa per hari memeluk Islam kira-kira 40 orang. Tapi semenjak terjadinya peristiwa di Gaza, jumlah warga Eropa per hari memeluk Islam sekitar 800 orang. Berapa kali lipat itu, Masya Allah. Dan ini adalah kemenangan sebelum kemenangan. Ya. Ya, gambar ini menjelaskan terinspirasinya karena keteguhan warga Gaza, 30 wanita Australia masuk Islam barengan. Semuanya gara-gara menyaksikan ketegaran wanita-wanita Gaza. Nah, ini kemenangan sebelum kemenangan karena Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu melihat manusia memeluk din Allah, agama Allah, Islam dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi ayat ini, surat ini menggambarkan bahwa perilaku manusia yang menyebabkan manusia lain tadinya kafir jadi beriman, itu adalah perilaku yang mendatangkan kemenangan. Sekalipun kemenangannya belum dicapai. Ya kan, kemenangan dalam bentuk pembebasan Masjidil Aqsa-nya kan belum terjadi nih. Tapi ini sudah menyebabkan berapa banyak orang di barat sekarang terbuka matanya. Oh, ternyata orang Palestina bukan teroris ya. Mereka justru adalah orang-orang yang teraniaya, dan mereka ternyata teraniaya tapi koneksitasnya dengan Tuhannya itu nggak putus-putus. Ya, sampai seorang wanita Amerika kan sampai bilang ketika dia ditanya kenapa masuk Islam, karena saya ngelihat video seorang wanita Gaza gendong anaknya yang baru saja dibunuh sama Israel sambil mengatakan, "Ya Allah, kuserahkan anakku kepada Engkau." Ini bagi saya luar biasa, kata dia. Saya seorang ibu, saya tahu rasanya mencintai anak dan saya tahu rasanya kehilangan anak. Tapi saya nggak pernah membayangkan bahwa anak saya ini milik Tuhan, katanya. Nah, setelah saya melihat ini, saya jadi sadar kita semua ini milik Tuhan ya. Nggak ada yang istilahnya milik pribadi, itu nggak ada. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk Allah menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga ambisinya, cita-citanya
itu adalah meraih kemenangan sebelum kemenangan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengajak manusia memeluk agama Allah Islam ini. Disebutkan di surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada engkau seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Jadi Nabi Muhammad tuh ambisi utamanya kalau ketemu orang yang belum beriman itu apa? Ambisi utamanya gimana caranya orang yang tadinya kafir ini bisa jadi mukmin. Kenapa? Karena kalau dia jadi orang beriman, yang berarti dia punya iman, dia punya potensi bakal selamat dunia dan akhirat. Ya, jadi kita ini kalau ketemu orang yang belum beriman, Pak, kita tuh harus kasihan sama dia. Kasihan ya dia. Kita punya miftahul jannah, kita punya kuncinya surga. Dia nggak punya kunci surga. Makanya para sahabat itu menjadi para dai, para penyeru ke jalan Allah Ta'ala. Sebab pada hakikatnya tadi kan sudah saya jelaskan, dakwah cuma ada dua, Pak. Atau dakwah ngajak orang ke Allah, atau ngajak orang ke pintu neraka. Nah musuh-musuh Allah, ya, hizbus syaitan, partainya syaitan, itu ngajak orang ke pintu-pintu neraka. Nah kita sebagai orang beriman terus pingin masuk surga sendirian, ya egois banget. Mari kita ajak. Ya. Berdakwah itu harusnya menjadi kewajiban setiap yang sudah mengucapkan dan menikmati kalimat syahadatain. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, bahkan di dalam surat At-Taubah juga itu disebutkan bahwa para mujahidin itu hendaknya berbicara kepada musuh mereka, bahwasanya mereka itu dalam berjihad di jalan Allah cuma menanti-nanti satu dari dua kebaikan saja. Istilahnya ihdal husnayain. Katakanlah tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami. Jadi mujahidin itu disuruh ngomong ke tentara IDF, tentara Israel. Tentara Israel. Tidak ada yang kalian tunggu akan menimpa kami kecuali satu dari dua kebaikan. Apa itu? Ishkariman atau mut syahidan. Hidup mulia karena menang tegak syariat Allah atau mati syahid. Makanya Abu Ubaidah, juru bicaranya Mujahidin Gaza, itu selalu menutup pidatonya dengan kalimat fa innahu la jihad nasrun aw istishhad. Inilah jihad. Atau kita meraih kemenangan atau kita mati syahid. Dua-duanya baik. Enggak ada yang jelek. Meraih kemenangan berarti leluasa menegakkan syariat Allah. Menemui kematian berarti syahid. Masya Allah. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, kemenangan yang agung di akhirat dijuluki dengan fauzul azim. Allah berfirman di surat As-Saff ayat 12, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang baik dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung, ya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, Allah tuh bertanya, hai orang-orang beriman, apakah kalian mau aku tawarkan ikut dalam sebuah perniagaan, sebuah jual beli? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Yang jual beli itu akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa itu? Kalian beriman pada Allah dan Rasulnya dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Nah terus ini balasannya, Allah akan ampuni dosa kalian, Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan Allah akan meletakkan kalian di rumah-rumah mansion, ya, tempat tinggal yang baik di dalam jannah. Siapa yang nggak mau? Ya semua kita pasti mau. Bahasa lain juga dalam Al-Quran, fauzul kabir, kemenangan yang besar. Ini juga kemenangan di akhirat dan ini kemenangan sejati. Disebutkan di surat Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang besar. Nah, yang menariknya lagi, ayat ini di surat Al-Buruj ini justru menceritakan orang-orang yang matinya itu dilempar ke dalam parit yang di dalamnya ada api menyala-nyala. Nah itu Allah katakan mereka meraih kemenangan yang besar. Ya.
Mereka berujungnya dengan kematian, kematiannya dibakar lagi. Tapi Allah menggambarkan mereka sebagai orang-orang beriman dan beramal soleh yang berhak menerima surga, dan itulah kemenangan yang besar. Ya, singkat cerita, ini cerita sekian abad yang lalu, ada sebuah kerajaan yang rajanya tuh zolim. Rajanya menganggap dirinya tuh udah kayak Fir'aun gitu, yang menganggap dirinya Tuhan. Dia minta semua rakyat tuh menyembah dirinya. Dia punya penasehat spiritual, atau lebih tepatnya dukun, yang udah tua, udah sakit-sakitan, udah mau mati. Nah, dukun ini bilang, wahai raja, aku bentar lagi mati nih. Harus disediakan pengganti, calon penggantiku, anak muda. Cari deh. Dicari, dapat anak muda. Tapi anak muda itu tinggalnya jauh dari istana, sehingga tiap kali mau belajar syirik, belajar sihir, ya, dia harus lewat satu hutan. Nah, di tengah hutan itu dia ketemu rahib. Rahib itu ya pendeta yang mendalami kitab Injil. Dan diajarkan dia ilmu tauhid sama pendeta ini. Jadi tiap hari dia belajar tauhid dari si pendeta sampai di istana belajar syirik, gitu ya, belajar syirik, belajar tauhid, belajar syirik, belajar tauhid. Tapi lama kelamaan hatinya condong pada tauhid. Dan ujung ceritanya dia akhirnya bisa banyak melakukan perbaikan-perbaikan, bahkan menyembuhkan orang dengan izin Allah tentunya. Nah, tapi akhirnya ketahuanlah sama si raja bahwa dia ternyata tidak menjadi kader yang sukses, ya, kader sesat gitu loh, malah jadi kader yang lempeng, ya kan? Ini kan berlawanan dengan maunya si raja. Akhirnya si raja memerintahkan bala tentaranya, bunuh ini anak muda ini, lempar dia ke tengah laut, lempar dia dari gunung ke dalam jurang. Tapi setiap sampai di sana dia berdoa minta pertolongan Allah, Allah malah bikin semua bala tentara itu mati kecuali dia. Ya, dan dia akhirnya datang ke raja, dia bilang, ya raja, kamu benar mau bunuh saya. Caranya ada, cuma satu caranya. Si raja udah nggak sabar. Dia bilang, gimana caranya? Kumpulkan semua rakyatmu di sebuah lapangan besar, ikat aku di sebuah tiang, gunakan busurku dan panahku, arahkan ke jantungku oleh raja sendiri. Tapi tolong sebelum raja melepas anak panah, teriak kencang-kencang, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Rabbnya anak muda ini. Dilepas, ya kan? Begitu dia lepas, syahid anak ini, mati anak ini. Tapi tiba-tiba rakyatnya semua teriak, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman pada Rabbnya gulam. Gitu. Kaget si raja. Wah, kok jadi begini urusannya? Akhirnya rajanya bilang, hei prajurit-prajuritku, bikin parit, masukkan kayu kering, bakar. Tanya, siapa warga yang beriman kepada aku sebagai Rabb, bebaskan dia. Tapi yang beriman kepada Rabbnya anak muda ini, masukkan dia ke dalam parit itu. Ternyata nggak ada satupun yang beriman pada si raja sebagai Rabb. Semuanya beriman kepada Rabbnya si pemuda ini. Jadi orang beriman mereka semua. Walaupun bayarannya nyawa. Ya. Nah, kata Allah, mereka ini justru adalah orang-orang yang mendapat fauzul kabir, kemenangan yang besar. Sama, kita sekarang juga ngelihat rakyat Gaza, wah kasihannya mereka begini, begitu. Padahal boleh jadi nanti kita yang ngiri sama mereka. Karena mereka dengan istiqomahnya itu justru mendapatkan jannah yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku rahimakumullah, waktu kita sudah berakhir. Tapi sebagai penutup saya bacakan sebuah ayat yang menjadi pengingat bagi kita bahwa kalau sekarang memang kita sedang mengalami kekalahan sebagai suatu umat, percayalah kekalahan ini temporer saja. Karena Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi kalau kita kalah sekarang bukan berarti kita akan kalah selama-lamanya. Kalau mereka kaum Zionis sekarang kayaknya menang, mereka bukan menang selama-lamanya. Ya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.